Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Siti Mutrika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencoba untuk belajar bersama tentang news item text. Yang namanya berita, pastilah tidak asing bagi kita semuanya. Karena hampir setiap hari kita mendengarkan berita, kita menonton berita, dan juga membaca berita. Do you like reading newspaper? Apa kalian suka membaca koran? Or do you like watching news program on television? Atau kalian suka menonton program berita di televisi? Atau bahkan mungkin kalian suka listening to news on the radio? Suka mendengarkan berita di radio? Nah, jika kalian perhatikan antara newspaper, television, and radio, what are the similarities of this picture? Kira-kira apa kesamaan dari ketiga gambar tersebut? Newspaper, television, radio, ketiganya termasuk dalam kategori mass media. Kemudian apa mass media itu sendiri? Mass media itu adalah communication, whether written, broadcasted, or spoken, that reaches audience. Mass media itu adalah suatu bentuk komunikasi, entah itu berupa tulisan, siaran, ataupun lesan yang bisa menjangkau para audiens atau para pembaca, bisa juga para penonton dan juga para pendengar. Salah satu fungsi dari mass media itu adalah to inform news to public, yaitu untuk menginformasikan berita kepada kepada publik maupun kepada masyarakat. Sebenarnya what is news? Apa itu berita? News is information about reason of happening, especially as reported by means of newspaper, website, radio, television, and other form of media. Berita itu adalah informasi tentang kejadian yang baru saja terjadi, recent happening. Biasanya akan dilaporkan atau dituangkan, ditulis dalam newspaper, bisa juga website, atau bisa juga disiarkan di radio, televisi, maupun bentuk media yang lain. Nah, news itu belong to news item. Berita itu masuk dalam kategori news item. Coba kalian perhatikan gambar. Sebelum menjadi sebuah berita, tentunya ada orang atau pihak yang collect, yang mengumpulkan informasi dan juga write informasi dan juga distribute informasi. Kemudian akan menjadi news. Nah, itulah yang namanya jurnalis, seorang jurnalis. Seorang jurnalis itu akan investigate, collect, and find present information as a news story. Dia akan menginvestigasi, akan mengumpulkan, dan juga akan mencari informasi terkini sebagai salah satu bentuk berita. Depending on the size of an organization, a journalist may do some tasks, such as seorang jurnalis itu akan memiliki beberapa tugas atau istilahnya sebelum menjadi sebuah berita, itu informasi kan tidak serta-merta menjadi berita, harus diolah terlebih dahulu. Yang pertama ada reporter. Reporter ini they are directly involved in the gathering of information. They conduct interviews and find sources. They also present the information in a written or spoken form of news. Seorang reporter, mereka akan terlibat langsung dalam mengumpulkan informasinya.
Mereka bisa mengadakan interview dan juga mencari sumber-sumber berita lainnya. Kemudian mereka akan menyajikan informasi itu bisa berupa tulisan maupun secara lisan sebagai salah satu bentuk berita. Kemudian akan masuk ke sub-editor. They take stories written by reporters and put them into a form that's suitable for newspaper, magazine, or website. Setelah masuk ke sub-editor, mereka akan mengambil cerita yang ditulis oleh reporter tadi dan akan meletakkan berita itu atau informasi itu kira-kira ini cocoknya untuk newspaper, magazine, atau website. Kemudian setelah dari sub-editor masuk ke editor. They are responsible for the content that are to be written by the journalist and makes all final decision. Editor ini bertanggung jawab penuh terhadap isi yang telah ditulis oleh seorang jurnalis tadi dan akan memfinalkannya sebagai keputusan akhir sebelum masuk menjadi berita. Kemudian setelah dari editor itu akan masuk ke feature writer, yaitu penulis ahli. They write longer stories. Tugasnya adalah menulis informasi itu akan menjadi sebuah cerita yang panjang lebar, memberikan more background to news story, akan memberikan pengembangan-pengembangan agar menjadi berita yang bagus. Besides newspaper, we can also listen to the news on the radio or television. Di samping newspaper, koran maupun magazine, kita juga biasanya kan mendengarkan berita itu dari radio maupun televisi. Ada hal-hal yang perlu kalian ketahui jika kalian itu mendengarkan berita dari radio maupun televisi. Yang pertama ada newscaster or newsreader. Mereka itu adalah someone who reporting news or a presenter of a news bulletin. Mereka adalah yang melaporkan berita atau mempresentasikan news bulletin, berita bulletin. Kemudian ada news anchor. News anchor ini adalah seorang presenter of news broadcast, penyiar radio. Penyiar radio bisa juga penyiar televisi. Kemudian ada anchorman or anchorwoman, a television person who present material prepared for a news program and at times must improvise commentary for live presentation, yaitu seorang yang bekerja di televisi yang biasanya akan menyajikan materi yang telah dipersiapkan untuk program berita di televisi. Dan pada waktu itu mereka harus bisa mengembangkan komentar karena presentasinya itu adalah live. Yang keempat itu ada news presenter. News presenter ini adalah a person that present a news show on television, radio, or the internet. Yaitu orang yang menyajikan berita di televisi, radio, maupun internet. Sekarang, what is social function of news item? Apa fungsi sosial dari news item? Fungsinya adalah to inform the readers, listeners, or viewers about event of the day which are considered newsworthy or important, yaitu menginformasikan kepada para pembaca, kepada para pendengar, dan juga para penonton tentang kejadian hari itu yang dianggap sesuatu yang penting. Kemudian, apa general structure of news item atau text organization dari news item? Yang pertama ada newsworthy event. Newsworthy event itu it recount the event in a brief form or summary form. Di newsworthy ini kejadiannya sudah berupa kesimpulan akhir, tapi malah disajikan di awal kalau news item. Setelah itu diikuti dengan background event.
They elaborate what happened, to whom, or in what circumstance. Baru di background eventnya ini akan diuraikan panjang lebar apa yang sebenarnya terjadi, istilahnya seperti kronologi begitu ya. Diuraikan di situ terhadap siapa saja kejadiannya dan bagaimana keadaan kejadian itu. Kemudian diakhiri dengan source. It contain about comment by participant in, witnesses to, and authorized expert on the event. Sumber ini adalah bisa di dalamnya itu adalah komentar dari partisipan atau yang mengalami kejadiannya, bisa juga witnesses atau saksi, bisa juga authorized expert atau para ahli yang membidangi bidang misalnya kecelakaan atau perlu forensik, berarti harus diambilkan dari para ahli. What is language feature of news item? Sekarang ciri kebahasaan dari news item apa saja? Yang pertama itu menggunakan past tense, use past tense, bisa simple past, bisa past continuous, dan juga past perfect. Kemudian use adverb of manner, yaitu menggunakan adverb of manner. Contohnya happily, joyfully, slowly, fast, quickly. Yang ketiga, use adverb of time and place, yaitu menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Contohnya, one day, after the lesson, in the classroom, through the green grass. Yang keempat, menggunakan action verb. Contohnya tell, say, reply, shout, answer, complain. Yang kelima, use adjective to form noun phrase, yaitu menggunakan kata sifat untuk membentuk frase kata benda. Contohnya a beautiful, sunny day, large, green field, a soft, white, sandy beach. Language feature yang selanjutnya yaitu use conjunction to link sentences, yaitu menggunakan kata hubung untuk menghubungkan kalimat. Yang selanjutnya use time connective, menggunakan time connective. Contohnya after that, meanwhile, the next morning, then, finally, next, at the end. Yang kedelapan, use pronoun, menggunakan kata ganti. Yang kesembilan, menggunakan passive voice. Untuk passive voice, kalian bisa melihat video pembelajaran memutrik yang lain. Yang terakhir, menggunakan use direct and indirect speech, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Ini nanti Bu Mutrik akan memberikan video pembelajaran tersendiri untuk materi direct and indirect speech. Ini adalah contoh dari news item text. Coba kalian perhatikan contohnya. Di sini ada Kendari, SAR team find 3 more victim. Text organization dari news item tadi kan ada 3. Ada newsworthy event, kemudian ada background event, dan source. Kesimpulan kejadian itu berada di paragraf yang pertama. Kejadiannya adalah tentang on Thursday, 3 more victims from a ship that sank in the Banda Sea were found by a search and rescue team. Ini adalah merupakan newsworthy event, kesimpulan dari kejadian. Kemudian diikuti dengan background event. Background event adalah menguraikan kejadian. Paragraf 1 tadi diuraikan di paragraf selanjutnya. Dan diakhiri dengan source atau sumber.
Sumber itu bisa tadi apa? Komentar dari partisipan, bisa juga witnesses, atau juga bisa dari authorized expert, para ahli. Kemudian language feature-nya dari news item salah satunya tadi adalah menggunakan passive voice. Ini yang memutrik kasih warna yellow, kuning. Ini termasuk contoh penggunaan use of the passive voice. Kemudian yang blue, the use of past tense, had been. Kemudian menggunakan direct, indirect speech. Yang warna hijau ini adalah contoh penggunaan direct, indirect dalam news item text. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Memutrik sampaikan untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ada kekurangannya. Terima kasih. Ketemu lagi di next video.